Inilah sesungguhnya adalah kisah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sebetulnya membicarakan tubuh kita sendiri. Pada saat waktu kita diciptakan oleh Tuhan. Ada tubuh, ada jasad, ada hati, ada ruh, ada sir. Secara tanajul, kita itu kan datang dari Allah. Selalu orang bilang bahasanya sih ngerti, tapi hakikatnya nggak ngerti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah itu kita milik Allah. Kita berasal dari Allah. Wa inna dan semua yang berasal dari Allah itu ilaihi, kepada Allah lah raji'un, akan kembali. Maka pada dasarnya ini mungkin agak sedikit mundur belakang Mas Hendra bisa. Ya, pada saat Allah kan bicara dalam Al-Quran. Dia itu dari awal ingin wujud, ingin dikenali. Tadi maka dia katakan hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang satu masa, satu waktu yang mana insan itu belum bisa disebut apa-apa. Allah pun, Tuhan yang bernama Allah, belum punya nama Allah. Maka disitulah Allah tajalli dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ar. Maka seolah-olah dari situlah kisah manusia ini ada. Dia yang ingin tajalli. Maka kalau Abah sering sampaikan bahwa makhluk ini semuanya hanya tajalli dari Allah. Abah suka mengumpamakan seperti gelas kaca dengan kaca. Seperti asbak kayu dengan kayu. Maka dalam Al-Quran itu adalah Allah bicara ja'ilun, menjadi. Bukan khalaqa. Kalau misalnya tukang kursi ini berpisah sama tukang kursi. Tapi Allah di dalam penciptaannya adalah selalu dia yang menjadi, maka tak ada yang keterpisahan dengan dirinya. Dialah sang kehadiran. Maka sekarang sudah berkembang tentang kuantum. Orang barat sudah mengerti bagaimana menghadirkan rasa Tuhan. Tadi semua kalau orang kita, orang syariat masih Tuhannya itu dihayal-hayal. Entah di mana, di langit ketujuhkah, di mana gitu. Maka pengertian doanya sudah berbeda antara orang syariat dengan orang hakikat. Kalau orang syariat kan doa itu meminta. Karena dia nggak tahu di mana Tuhannya itu. Yang bernama Allah itu. Seperti gelas kaca mencari Tuhannya. Dia nggak tahu. Kaca itulah Tuhannya. Bahkan dia tidak ada tanpa wujudnya si kaca itu. Dia sudah ada kaca sebelum bahkan gelas kaca. Maka disinilah ada bahasa secara tanajul. Kalau mereka para ahli ma'rifat, Mas Hendra, dari Syaidatul Sanggul, Syekh Arsyad Banjari, Syekh Ahmad Khotib Sambas, termasuk Tuan Syekh Abdul Qadir, merumuskan manusia itu datang dengan 7 lapis alam, 7 lapis kesadaran. Tadi semua. Maka disebut dengan alam ahadiyah. Itu alam lata'in, alam kosong. Dia belum bisa disebut, belum punya nama, belum punya apa-apa. Maka dia tajalilah dari alam zat ke alam sifat. Tuh. Dari ke alam ahadiyah ke alam wahdah. Terus ke bawah ke alam asma, ke alam af'al. Maka ada 2 af'al Allah di sana. Pertama menciptakan bumi ini. Dia tajali menjadi isi alam ini. Dan yang kedua adalah khalifahnya manusia. Tadi adalah khalifah, yang kedua adalah kita manusia. Barulah turun ke alam misal, alam adzam, alam insan. Itulah kita disebut insan kamil. Nah, keberadaan kita di alam dunia ini, yang tadinya kalau Abah suka mengumpamakan antara itu, walaupun para ulama melarang kita buat perumpamaan pada Allah. Tapi kenyataannya Allah dalam Al-Quran itu 99% Al-Quran itu perumpamaan. Mutasabihat. Makanya masalul ladina itu. Cuma manusia terjebak dengan perumpamaan. Tentang surga, tentang neraka, nanti tentang ibadah, tentang sholat gitu kan tadi. Sehingga sholat yang sebetulnya perkara yang biasa-biasa saja bagi Allah itu sebenarnya. Tapi kemudian diglamorkan oleh manusia. Sehingga malah esensi Allahnya hilang gitu kan tadi semua. Karena mereka tidak mengerti bagaimana secara tanajul kita datang. Dan mereka juga akhirnya nggak ngerti bagaimana cara tarkib balik. Karena kalau Mas Hendra sekarang ada di sini, nggak tahu dari mana asal, bingung Mas Hendra mau kemana pulang. Betul. Nah inilah kenyataan hari ini, manusia itu nggak ngerti pulang. Dar aja bikin acara nyembah. Nah ini kan mulai menyimpang jauh.
Dampaknya hari ini kata Abah, kenapa Abah saya itu berani mengungkapkan? Karena kasihan manusia. Bukan hanya dampak ketenangan batinnya berimbas. Sholatnya tidak berdampak. Sholawatnya tidak berdampak. Ibadahnya tidak ada pengaruh. Akhirnya malah muncul muatan-muatan negatif yang dia malah makin jauh dari Tuhannya. Dipitnahlah Tuhannya itu. Jadi kalau kita mundur dari belakang pada saat kata Allah, Ana kuntu kanzan, aku ini tersembunyi. Aku ini goib. Tapi aku ingin dohir. Makanya kata Allah adalah Ahbabtu an urofa, aku cinta dikenali. Maka dia mengatakan paholakol khalqaq. Maka disitulah Allah mentajalikan dirinya menjadi nur. Nah itulah awal kisah. Maka surat An-Nur, Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Siapa dia khobar itu? Muhammad. Nah disinilah penyimpangan kepada Muhammad. Muhammad itu Abah sekarang bukakan kepada semua. Bahkan banyak yang nyusul dari PBNU, dari MUI ke rumah Abah. Iya. Abah jelaskan ke mereka. Oke. Bahwa sebenar-benarnya kalian sudah mengerti sebetulnya tentang Nur Muhammad. Tapi selama ini akhirnya menjadi belok istilah Muhammad ini. Padahal dalam surat An-Nur ayat 35 itu, Muhammad itu ya wujudnya dia. Maka di dalam kitab Arsad Banjari, Allah berkata, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Tadi semua sama saja. Nama zatku kayu, nama wujudku asbak. Nama zatku kaca, nama wujudku gelas. Wujudku gelas, tapi rupaku Adam. Jadi Adam itu rupanya segala makhluk, dan Muhammad itu wujudnya segala makhluk. Allah sumber energi dari semua makhluk. Semua energi di situ. Maka sekarang kita ini malu sama Einstein gitu kan. Sama fermion, sama boson tuh. Sama apa namanya kata siapa? Kata Einstein, dunia ini kan hanya cahaya. Hanya foton yang bergelombang. Foton yang bergelombang itu yang berbentuk itulah Nur Muhammad untuk membatasi si foton supaya ada identitas. Adamlah identitas itu Mas Hendra. Maka sebuah benda disebut batu, disebut kayu, disebut laut, disebut orang, disebut anjing. Apapun itu adalah Adam identitas yang dalam wujud Muhammad dalam sumber yang satu Allah itu. Itulah kisah perjalanan makhluk itu dari awal. Maka dari inilah maka pada manusia pada saat sudah di alam misal adsam insam wujudlah Mas Hendra, Abah, Mas siapa? Rozi. Mas, kita ini dibagilah 4 kita dari zat. Awal zat dulu kan, dari zat terjadi ke sifat, dari sifat terjadi ke asma, terjadilah ke af'al. Maka sesungguhnya di alam ini bukan tentang tadi. Maka dibagilah sholat syariat, sholat tarekat, sholat hakikat, sholat makrifat. Karena disebabkan 4 tadi. Zat, sifat, asma, af'al. Maka di alam ini nyatalah perbuatan dia semua. Jadi sebenarnya di alam dunia ini bukan sedang manusia mengisahkan perbuatan dirinya. Tetapi adalah dalang Tuhan, Allah, sang sumber, sang energi yang tidak pernah diciptakan, yang tidak pernah dihilangkan, hanya akan berubah bentuk. Nah itu menunjukkan eksistensinya dengan perbuatannya. Disebut nur af'al Allah pada segala makhluk. Dijelaskan oleh Al-Quran. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tiada bergerak satupun wayang sebiji jarah pun kecuali geraknya dalang.